المؤمنين رحمه الله. ويا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والمال يحب فقد نفوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي حي على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. أكبر الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوات وسيلة أول الفضيلة شرف الدرجة العالية إنك لا تخلف. بسم الله. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, perkenankan saya untuk menyampaikan pesan. Wabil khusus pesan ini buat diri khotib secara pribadi dan ngajak datang panjenengan sedoyo. Mari kita bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar iman dan takwa, yakni dengan jalan al-imtithalul awamirillah wajtinabin nawahi, senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Dengan iman dan takwa kepada Allah seperti itu secara istiqomah, Allah bakal membuka keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri ini benar-benar beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Niscaya Allah akan memberikan pintu berkah, memberikan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walakin kadzabu, namun sebaliknya, jika penduduk negeri ini berdusta kepada Allah, fa'akhadnahum kata, maka akan kami siksa mereka karena ulah dan perbuatan mereka sendiri. Mudah-mudahan hadir kita di Masjid Al-Mursawwa yang kita banggakan ini, kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berikutnya perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah tema, menata hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad tubuh manusia itu ada mudghah, segumpal daging. Fa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah tubuh seluruhnya, baiklah jasad badan seluruhnya. Namun sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Rasulullah mengakhiri pesannya, ala wahyal qalb. Ketahuilah, segumpal daging itulah yang disebut dengan
hati. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini memberikan penegasan kepada kita betapa pentingnya kesungguhan untuk menata hati. Karena hati itu adalah sumber segala sesuatu yang menentukan baik dan buruknya jasad kita. Jasad kita satu diantaranya adalah lisan. Dan semua anggota tubuh ini bisa bergerak, berbuat, melaksanakan segala macam bentuk aktivitas. Orang yang menata hati, yang keluar dari lisannya dan amal perbuatannya adalah segala sesuatu yang baik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu apabila hati itu ditata dengan baik dan benar, maka semua perilaku dan ucapan kita akan mengarah kepada kebaikan. Mudah-mudahan dengan tema pada siang hari ini ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita saat ini hidup di era yang serba canggih, yang penuh dengan fitnah. Secara luas, fitnah itu bisa dimaknai tuduhan, bisa dimaknai kabar bohong, dan bisa dimaknai kekacauan. Di dalam Islam, fitnah itu ada yang bermakna ujian, ada yang bermakna cobaan. Dalam salah satu ayat surah Al-Anfal ayat 28, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu fitnah, adalah ujian bagimu. Wa annallaha indahu ajrun 'azim. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harta itu fitnah, anak itu fitnah, ujian maksudnya. Akan tetapi secara luas fitnah itu tidak hanya harta dan anak, bisa pangkat, bisa jabatan, bisa kedudukan, bisa popularitas dan lain sebagainya. Seseorang yang hatinya tertata dengan rapi, dengan baik dan benar, harta dan anak itu bisa menjadi aset yang memberikan pahala. Baik kita masih berada di dunia, bahkan kita sampai di alam kubur, harta yang kita miliki, harta yang dimiliki oleh orang-orang yang hatinya ditata rapi, ditata dengan benar, dengan baik, harta dan anak-anak itu akan menjadi aset yang membawa pahala hingga kita di. Begitu pula dengan pangkat, jabatan, popularitas, dan kedudukan. Seseorang yang pangkat, punya jabatan, punya popularitas, tetapi hatinya tidak ditata dengan benar, bisa jadi harta yang dimiliki bisa dari hasil korupsi, ngapusi, dan lain sebagainya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang bermakna ujian. Ayat yang lain, dalam sebuah ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa nabluukum
bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Yang artinya, dan kami menguji engkau kalian semua bisyarri, dengan keburukan. Bisa kesulitan, kesusahan, penderitaan, sakit, dan lain sebagainya. Itu keburukan. Kata Allah, wa nabluukum, kami menguji engkau bisyarri wal khairi, dan kami menguji engkau dengan kebaikan. Kebaikan itu bisa berupa kenikmatan, kebahagiaan, harta yang berlimpah, dan lain sebagainya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa ilaina turja'un. Ayat ini diakhiri oleh Allah, dan kepada kamilah engkau bakal kembali. Artinya apa? Ayat ini memberikan penjelasan bahwa kami menguji engkau dengan kejelekan, keburukan, dan menguji engkau dengan kebaikan, fitnah, sebagai cobaan. Apakah kalian, apakah kita semua bisa bersabar ketika kita diuji dengan keburukan? Apakah kita masih tetap bersyukur ketika kita berada dalam posisi serba ada, kemewahan, kebahagiaan, kenikmatan yang berlipat-lipat ganda? Hadirin ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, wa ilaina turja'un, kata Allah. Kepada kamilah kamu akan kembali. Artinya apa? Orang-orang yang hatinya ditata, kelak jika bisa melewati cobaan, keburukan maupun kebaikan yang telah diujikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan baik tetap bersyukur kepada Allah, tidak congkak, tidak bangga, tidak sombong, tidak membangga-banggakan diri. Dan ketika diuji Allah dalam keadaan kesempitan, kesulitan, sakit, dan lain sebagainya, tetap bersabar, tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Orang seperti itu bakal memanen di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak akan Subhanahu wa Ta'ala menjadi penghuni surga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah, gak bakal mlebu swarga. Terus Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannah, gak bakal mlebu swarga. Siapa itu? Lahmin nabata min sukhtin, daging yang tumbuh dari barang yang haram. Daging yang tumbuh dari harta yang haram. Sukhtin. Oleh karena hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam posisi yang seperti ini Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang telah diberikan oleh Allah, dari yang baik-baik. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam posisi dunia yang sangat canggih, yang penuh dengan fitnah, ujian dan cobaan ini, tidak ada lain kita membutuhkan menata hati dengan sungguh-sungguh. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, langkah yang dapat kita lakukan untuk menata hati, yang pertama, yang tidak kalah pentingnya adalah memperbanyak zikir, ingat kepada Allah. Memperbanyak zikir atau ingat kepada Allah. Zikir itu bisa dimaknai ingat, bisa dimaknai menyebut Allah, bisa dimaknai ingat kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah.
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman itu alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum, hatinya akan menjadi tentram bidzikrillah, hanya dengan mengingat kepada Allah. Orang yang beriman itu hatinya menjadi tentram bila dia mengingat kepada Allah. Akhir ayatnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat kepada Allah, hati itu akan menjadi tentram. Mengingat Allah. Ayat yang lain mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Hadirkan kalbu kita, hati kita, pikiran kita saat kita bertakbiratul ihram, mulai takbiratul ihram sampai salah. Akan tetapi yang terjadi ketika kita sholat, sesuatu yang tidak kita kehendaki muncul di tengah-tengah kita sholat. Fawailul lil musallin. Kita harus kembali kepada kekhusyuan sholat kita. Jika kita ketika melakukan sholat untuk mengingat Allah seperti itu, agar hati kita tidak membolak, tidak membelot kemana-mana, kita segera kembali. Tidak dibiarkan berlarut-larut, tidak ingat kepada Allah ketika sholat. Wa aqimis sholata li dzikri. Poin yang pertama, untuk bisa menata hati kita menjadi punya pola yang baik, lepas dari fitnah, cobaan yang diberikan oleh Allah. Karena hidup itu ujian dari Allah. Hidup itu ujian. Saya katakan hidup itu ujian karena apa? Api elek itu ujian dari Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Kejelekan, kebaikan itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa menjadikan kejelekan dan kebaikan itu bermakna ibadah? Tergantung bagaimana kita menata hati. Yang kedua, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus memilih lingkungan dan teman yang baik. Terutama anak-anak kita yang punya anak-anak remaja. Penting untuk kita perhatikan. Sebab hati manusia itu sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang gemar berbuat maksiat, suka menyebar kebencian dan kerusakan, lambat laun hati kita akan terpengaruh. Nek gumbul wong dodol wangi ya mambu wangi, nek gumbul wong mambune lebus ya lebus. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, almaru ala dini khalili. Seseorang itu mengikuti agama temannya. Falyandur ahadukum. Oleh karena itu hendaklah satu di antara kalian memperhatikan mayu khalil, dengan siapa kalian berteman. Mayu khalil, dengan siapa kalian berteman. Karena ini penting. Kalau kita berteman dengan orang yang pahamnya tidak sepaham dengan kita, pasti berolok-olok. Kalau kita bisa menyadari bahwa mereka beda pergaulan, kita sadari, kita tata hati kita. Jangan sampai kita punya kebencian terhadap orang lain. Kita diciptakan oleh Allah memang tidak untuk sama, beda. Kita diciptakan oleh Allah memang untuk beda, tidak sama. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang tidak kalah pentingnya yaitu yang ketiga, memperbanyak introspeksi diri. Napa sih introspeksi diri? Ini ngoco niku ndelok awake dhewe, mboten usah ndelok wong liya. Ngoco ndelok awake dhewe, apa sing kurang? Sing wis apik istiqomah. Sing kurang
dibenerno dan bertobat kepada Allah. Tidak ada manusia itu yang merasa paling baik. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak bersalah. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam atau manusia itu pasti punya salah. Wa khairu khata' at-tawwabin. Saapi-api wong sing duwe salah apa? At-tawwabin. Bertobat kepada Allah, banyak istighfar supaya diberi jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kesulitan. Istighfar itu bisa memberikan kita jalan keluar dari segala macam bentuk kesulitan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman, "Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah." Hendaklah seseorang di antara kalian memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari akhirat, hari esok. Ini pesan Allah agar kita muhasabah, introspeksi pada diri sendiri. Tidak perlu melihat orang lain. Kita sudah seusia sekarang ini, amal baik apa yang sudah bisa kita berikan kepada orang lain? Dan apakah amal itu nanti bisa menemani kita di alam kubur ila yaumil qiyamah? Itu pertanyaannya. Apakah selama ini kita hanya menerima, tidak pernah memberi? Padahal orang yang memberi itu bakal memperoleh pemberian kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi nikmat di alam kubur nanti. Ila yaumil qiyamah. Sambil menanti hari kiamat, ratusan jutaan tahun. Kebaikan itu bakal menemani kita di alam kubur. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti berdoa kepada Allah, minta kepada Allah sebagaimana Rasulullah memimpin qalbal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, teguhkanlah hati saya ala dini, kepada agama panjenengan. Mudah-mudahan tema khutbah Jumat siang hari ini yang membawa tema khutbah menata hati bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma dfa' 'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitnah was suyuf al mukhtalifah was syadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min buldanil muslimina
tammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhira wa zahira wa batina wa qawlan wa fi'la wa ta'atan wa ibadah wa amalan salihan wa 'adah. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa khsurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya alaihi wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa ladhikrullahi akbar. Thank you.
وصحبه أجمعين. سبحان الله مولانا بديع الكون سوانا